Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, puji Tuhan kita bertemu kembali hari ini dalam ibadah kita. Hari ini kita percaya Tuhan selalu di tengah-tengah kita. Dan saya selalu berharap untuk Bapak Ibu Saudara sekalian yang mungkin saat ini lagi terpapar COVID-19, biarlah Bapak Ibu Saudara sekalian juga tetap percaya bahwa Tuhan selalu bersama-sama dengan kita dan Dia sanggup melakukan segala perkara bagi kita. Dan saya selalu berharap dan saya selalu berdoa untuk Bapak Ibu Saudara semua sekalian bisa sehat kembali dan tentu bisa melakukan aktivitas kembali. Dan saya bersyukur juga Bapak Ibu Saudara sekalian di rumah, kita mau terus melihat bahwa Tuhan selalu menyertai kita, bahkan memberkati kita. Orang benar tidak akan pernah ditinggalkan oleh Tuhan. Haleluya. Yang percaya berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Puji Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini di minggu yang pertama di bulan yang baru, yaitu bulan Agustus tahun 2021. Ya, saya percaya Tuhan sedang mengajar kita selama sebulan ini bagaimana kita menjadi murid yang memiliki misi dari Tuhan. Puji Tuhan. Nah, hari ini tema khotbah saya berkaitan dengan misi, yaitu yang saya ambil tema hari ini adalah misi di akhir zaman, ya. Ini adalah misi kita, gerejanya, gereja Tuhan di akhir zaman. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita akan lihat satu ayat firman Tuhan yang menjadi landasan atau fondasi atau sesuatu dasar bagi kita untuk mengerti tentang misi kita di akhir zaman ini. Ya, saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara sekalian yang kita ambil teksnya dari 1 Petrus pasal yang keempat, ayat yang ke-7 sampai yang ke-11. Demikian bunyi firman Tuhan. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu, kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Tetapi yang terutama, kasihlah sungguh-sungguh seorang akan yang lain. Sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah. Supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Ialah yang empunya kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, ada satu kata yang menarik. Ayat firman Tuhan ini berkata tentang akhir zaman. Yaitu dikatakan ada kalimat di pertama di ayat yang ke-7 bahwa kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, ada orang-orang yang mengatakan bahwa kata-kata kesudahan segala sesuatu sudah dekat, ini menunjuk kepada kematian masing-masing orang Kristen. Dan ada juga orang-orang lain yang berpendapat bahwa kata-kata ini juga menunjuk pada kehancuran Yerusalem pada tahun 70 Masehi. Ya. Tapi Calvin berpendapat bahwa kata-kata ini menunjuk pada akhir zaman, ya, atau kedatangan Kristus yang kedua kalinya. Dan editor dari Calvin's Commentary juga menentang keras kalau kata-kata ini diartikan menunjuk pada kehancuran Yerusalem. Ya, ini harusnya menunjuk kepada kedatangan Yesus yang kedua kalinya. Mengingat bahwa Petrus juga membahas tentang topik ini di 2 Petrus pasal yang ketiga, ya, tentang akhir zaman. Tetapi lalu mengapa akhir zaman tidak kunjung datang-datang juga Bapak Ibu? Ya, ini satu pertanyaan yang menarik yang mungkin juga ada di hati Bapak Ibu Saudara sekalian yang menyaksikan tayangan ini, ya. Nah, Calvin menjawab bahwa bagi kita terlihat memang lama kok nggak datang-datang ya. Tetapi dibandingkan dengan hitungan kekekalan Bapak Ibu Saudara sekalian, maka waktu yang sudah berlalu yang kita ada jalan ini, ya, umur dunia ini udah ribuan tahun ini,
bagi kekekalan itu tergolong masih singkat Bapak Ibu. Ya. Oleh karena itu waktunya Tuhan adalah waktu yang Tuhan tentukan. Ya, kita nggak bisa tentukan waktunya Tuhan. Kita manusia yang terbatas. Bagi kekekalan masa yang dialami oleh dunia ini yang umurnya udah 2021 ya, kita tahu bahkan sebelum usia bumi 0 tahun masih ada usia sebelum Masehi, ya, ribuan tahun sebelum Masehi, ya. Jadi Bapak Ibu, bagi kekekalan waktu yang kita udah jalan ini, bumi yang udah berjalan ini tergolong masih singkat, ya. Oleh karena itu kita nggak tahu kapan dunia ini akan berakhir, tapi yang saya percaya bahwa ayat dalam teks ini di 1 Petrus pasal yang keempat, ini kesudahan segala sesuatu sudah dekat, ini menunjuk kepada kedatangan Yesus yang kedua kalinya yang sudah dekat. Nah, dekatnya berapa lama? Kita nantikan dengan berdoa dan berjaga-jaga Bapak Ibu. Oleh karena itu, firman Tuhan terus mengingatkan kita terutama hari ini bagaimana kita memiliki misi di akhir zaman, ya. Jadi saya boleh katakan ini adalah hari akhir zaman karena kesudahan segala sesuatunya sudah dekat Bapak Ibu Saudara sekalian. Tanda-tanda zaman juga menunjukkan bahwa kesudahan segala sesuatu ini sudah dekat Bapak Ibu. Ya, apalagi di masa pandemi seperti ini, kita tahu ada banyak masa-masa yang sulit, masa-masa yang sukar yang kita alami. Tentu ini menjadi satu peringatan buat kita untuk kita melakukan yang terbaik bagi Tuhan, ya. Kita lakukan terus untuk misi yang Tuhan sudah berikan buat kita, khususnya buat gerejanya, buat orang-orang percaya di dalam Kristus Yesus Tuhan, untuk kita lakukan, ya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, Petrus memerintahkan kepada pembaca dari surat ini untuk sebelum Yesus datang kedua kalinya, ada harus yang kita lakukan Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, kita tidak bisa duduk diam, tinggal tenang, tapi kita harus lakukan sesuatu Bapak Ibu. Sebelum Yesus datang kedua kalinya untuk menjemput kita semua di awan-awan yang permai. Nah, apakah itu Bapak Ibu? Ya, inilah 4 misi utama yang harus kita lakukan di akhir zaman ini. Ya, yang pertama yaitu ada di ayat yang ke-7. Kuasailah dirimu dan jadilah tenang. Nah, ini yang pertama. Misi yang pertama kita mesti lakukan, yang gereja harus lakukan, yang orang-orang percaya harus lakukan, ada di ayat 7 ini, kuasailah dirimu dan jadilah tenang. Ya, ini adalah kalimat perintah dari Petrus kepada setiap kita yang membaca firman Tuhan ini. Nah, apa hubungannya kedua perintah ini dengan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya? Kedatangan Tuhan Yesus bisa menimbulkan 2 reaksi Bapak Ibu. Ada 2 reaksi, ya. Perhatikan baik-baik, yaitu ketakutan dan juga terlalu gembira. Ya, itu dia 2 reaksi itu. Nah, yang dimaksud Petrus untuk kita bisa menguasai diri kita dan jadilah tenang, itu adalah reaksi yang kedua ini. Di mana ini yang dirasakan oleh setiap kita yang membaca firman Tuhan hari ini. Ya, Rasul Petrus menasihatkan kita supaya kita yang membaca firman Tuhan ini untuk bisa tetap tenang dan menguasai diri. Ya, kita tahu bahwa kedatangan Tuhan yang kedua kali memang tidak akan lama lagi. Oleh karena itu, kita harus bisa kuasai diri kita dan tetap tenang Bapak Ibu. Ya, tentu kita nggak perlu takut, ya, tapi kita juga jangan terlalu bergembira Bapak Ibu sehingga kita lepas kontrol, ya. Oleh karena itu kita harus belajar untuk bisa menguasai diri dan tetap tenang Bapak Ibu, ya. Jangan seperti orang-orang di Tesalonika waktu itu, ya. Mereka mengalami hal yang terlalu bergembira Bapak Ibu, sehingga mereka mengira Tuhan akan segera datang pada waktu itu. Dan akibatnya mereka nggak mau bekerja, ya. Mereka hanya menanti-nantikan Tuhan. Sehingga Paulus menasehati jemaat Tuhan di Tesalonika untuk mereka supaya tetap bekerja dan tetap melakukan kegiatan sehari-hari seperti biasa. Ya, Petrus juga menasihatkan kepada mereka untuk tetap berdoa dan berjaga-jaga. Ya, nah ini dia, ini reaksi yang vertikal kepada Tuhan. Ya,
Rasul Petrus tidak ingin kedatangan Tuhan mengganggu relasi kita atau hubungan kita dengan Tuhan. Ya, apapun yang terjadi dalam hidup kita, baik senang maupun sedih, jangan sampai keduanya menjadi pengganggu di dalam hubungan kita dengan Tuhan. Ya, relasi kita dengan Tuhan bisa diganggu karena hati yang terlalu bergembira atau pergumulan kita yang kita anggap sangat hebat, ya, sehingga bisa membuat kita bisa meninggalkan Tuhan. Nah, Rasul Petrus mengingatkan supaya kita bisa menguasai diri Bapak Ibu, sehingga kita bisa menjaga relasi kita dengan Tuhan di dalam setiap doa-doa kita dengan berjaga-jaga juga. Nah, itu Bapak Ibu saudara sekalian ya. Itu artinya kita menguasai diri kita dan jadilah tenang ya. Atau tenang dan kuasailah dirimu. Nah itu Bapak Ibu. Oleh karena itu kita tetap harus melakukan kegiatan kita sehari-hari selama menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali untuk menjemput kita semua di anak yang permai. Tapi ingat, kita tetap harus bisa tenang dan bisa menguasai diri kita. Ya, itu misi yang pertama. Misi yang kedua bagi kita semua orang-orang yang hidup di akhir zaman ini, yaitu ada di ayat yang ke-8. Kasihlah sungguh-sungguh seorang dengan yang lain. Nah ini yang kedua Bapak Ibu. Perintah ini merupakan perintah dalam relasi kita secara horizontal. Ya, kalau yang pertama tadi secara vertikal. Ya. Kata kasih yang dipakai Petrus dalam ayat ini adalah agapen. Dari kata dasar agape. Ya. Di dalam Alkitab kata agape tidak selalu dipakai untuk menjelaskan kasih Tuhan kepada manusia. Ya. Contohnya di ayat ini Bapak Ibu. Dalam bagian ini Petrus memakai kata agapen yang artinya kasihlah yang terutama ditujukan kepada saudara-saudara seiman. Ya. Oleh karena itu tidak semua kata agape itu menunjukkan hubungan kasih antara Tuhan kepada manusia. Tapi bisa juga hubungan kasih antara manusia kita dengan saudara-saudara seiman, ya. Nah, kemudian kata sungguh-sungguh, ya. Ada kalimat tadi kasihlah dengan sungguh-sungguh seorang dengan yang lain. Nah, kata sungguh-sungguh ini dipakai oleh Petrus juga, yang dipakai Petrus ini juga dipakai juga oleh Lukas, ya. Lukas menulis di dalam Lukas pasal 22 ayat yang ke-44. Ketika Lukas menerangkan Yesus yang berdoa dengan bersungguh-sungguh di Taman Getsemani. Nah ini kata yang sama juga, yaitu kata sungguh-sungguhnya sama. Nah kata sungguh-sungguh yang dipakai di sini dalam bahasa aslinya, yaitu bahasa Yunani, yaitu ektenes. Ya, ektenes. Ini kata sungguh-sungguh, ektenes. Nah, mengapa Petrus memakai kata ektenes ini dalam teks ini Bapak Ibu? Petrus bukan hanya menginginkan kita mengasihi saudara seiman kita itu karena kewajiban atau tugas. Tetapi betul-betul mengasihi dari hati dan menguras tenaga kita demi mengasihi saudara-saudara seiman kita dengan tulus. Ya. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, artinya artinya Rasul Petrus menginginkan kata sungguh-sungguh ini sama seperti yang Yesus lakukan dengan bersungguh-sungguh waktu dia berdoa di Taman Getsemani. Bukan karena kewajiban, tapi karena sungguh-sungguh mengasihi sampai mencurahkan seluruh tenaganya untuk mengasihi saudara-saudara seiman kita. Nah ini yang dimaksud oleh Petrus dengan kata sungguh-sungguh, ya. Karena apa Bapak Ibu saudara sekalian? Seringkali kita mengasihi saudara-saudara seiman kita itu hanya sebagai kewajiban aja. Ya. Oleh karena itu kalau kita lakukan itu maka artinya kita mundur kembali. Artinya kita melakukan hukum Taurat itu. Ya. Yang hanya merupakan kewajiban. Ya. Tentu tidak. Yang Petrus maksud adalah kata sungguh-sungguh ini bermaksud untuk menekankan bahwa kasih kita kepada sesama kita, terutama kepada saudara-saudara seiman kita, itu adalah kasih yang kita lakukan dengan penuh kesadaran, dengan sengaja kita mau melakukan mengasihi orang itu. Ya,
Nah ini Bapak Ibu Saudara sekalian, kata sungguh-sungguh itu. Oleh karena itu, dengan kita mau membuka hati dan membagi hidup kita dengan sesama saudara seiman kita, maka otomatis kita akan melakukan sesuatu hal yang bukan sekedar kewajiban, ya. Tapi ini kita lakukan dengan segala ketulusan kita, ya. Nah, tema kasih adalah tema yang sentral dalam kitab Perjanjian Baru, ya. Menjelang penyaliban Yesus, Yesus memberikan perintah kepada para rasul, ya kalau kita lihat di dalam Yohanes pasal yang ke-15 ayat 9 sampai yang ke-17, ya. Di situ dikisahkan bahwa untuk kita, Yesus memerintahkan untuk kita saling mengasihi, ya, satu sama yang lain supaya dunia tahu bahwa kita semua adalah murid-murid Yesus, ya. Tuhan mengidentifikasi muridnya dengan saling mengasihi. Nah, kita harus saling mengasihi karena kasih menutupi banyak dosa. Nah, perhatikan baik-baik. Ini bukan berarti ketika kita mengasihi seseorang lalu kita menutupi dosa-dosa orang tersebut. Bukan Bapak Ibu. Tapi maksudnya adalah ketika kita mengasihi orang lain, kita akan bisa membatalkan, menggagalkan potensi-potensi dosa di dalam diri kita, yaitu yang akan bisa muncul misalnya seperti kita ingin menyebarluaskan kesalahan orang tersebut kepada orang lain. Nah, potensi-potensi seperti ini akan bisa digagalkan kalau kita mengasihinya itu dengan sungguh-sungguh, ya. Nah, itu yang dimaksud dengan kita menutupi banyak dosa, ya. Nah, Bapak Ibu perhatikan baik-baik, perlu kita tahu bahwa manusia hanya ada dua kemungkinan dalam hidupnya, ya. Apakah dia akan taat kepada Tuhan atau dia memberontak kepada Tuhan. Saat kita taat kepada Tuhan, perhatikan baik-baik Bapak Ibu Saudara sekalian. Saat kita taat kepada Tuhan dalam mengasihi orang lain, maka kita akan bisa menggugurkan kemungkinan-kemungkinan kita untuk tidak taat kepada Tuhan. Ya, pasti salah satu Bapak Ibu. Gak mungkin dua-duanya jalan, pasti salah satu. Kalau kita taat, otomatis kita akan bisa menggugurkan segala bentuk ketidaktaatan kita kepada Tuhan. Tapi sebaliknya, kalau kita tidak taat kepada Tuhan, maka kita akan bisa menggugurkan segala ketaatan kita kepada Tuhan. Nah itu dia Bapak Ibu. Coba tanya sebelah kiri kanannya. Kira-kira kamu yang mana ya? Saya percaya Bapak Ibu Saudara sekalian adalah saudara-saudara yang menyaksikan tayangan ini adalah orang-orang yang taat kepada Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Yang percaya berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, pertanyaannya adalah kenapa kita sulit menemukan kasih yang sungguh-sungguh di kalangan orang percaya? Nah, ada dua kemungkinan Bapak Ibu. Yaitu kitanya mungkin yang masih egoisme atau egosentris, ya. Ingin orang lain terlebih dahulu bertindak, barulah kita membalasnya, ya. Dalam 1 Korintus pasal yang ke-13, Rasul Paulus menjelaskan mengenai definisi kasih. Dan semua kata kasih kita tahu di situ adalah kata kerja, aktif Bapak Ibu. Jadi di dalam sifat kasih itu ada keaktifan, ada inisiatif ya terlebih dahulu. Kasih menuntut kita berbuat bagi orang lain terlebih dahulu. Dan membuka diri dan membagi hidup kita pada orang lain. Nah, itu kasih ya. Definisi kasih yang sebenarnya yang ada di dalam 1 Korintus pasal yang ke-13. Nah, atau kemungkinan berikutnya yang kedua adalah di dalam tubuh Kristus sendiri mungkin udah terpecah-pecah menjadi kelompok yang bersifat eksklusif satu dengan yang lain. Sama seperti model jemaat di Korintus. Ya, ada semacam kayak blok sana, blok sini. Oh, kamu golongan sana, kamu golongan sini. Kita nggak bisa bersatu, ya. Kita nggak bisa saling membaur, kita nggak bisa saling mengasihi. Nah itu model jemaat di Korintus tuh, ya. Kita jangan seperti itu Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita percaya kita harus bisa melakukan misi kita di akhir zaman ini untuk kita apa? Yang kedua tadi, kasihlah dengan sungguh-sungguh seorang dengan yang lain, ya. Ektenes, sungguh-sungguh, ya. Oke, yang ketiga. Yang ketiga Bapak Ibu Saudara sekalian, misi kita yang ketiga adalah berilah tumpangan seorang dengan yang lain. Ini ada di ayat yang ke-9.
Kalimat seorang dengan yang lain ini dalam perikop ini banyak sering diulang. Artinya ini begitu penting Bapak Ibu. Misi kepada orang lain itu adalah misi kita di akhir zaman. Kata berilah tumpangan dalam bahasa aslinya adalah philosenos, ya, philosenos. Dan kalimat ini oleh Alkitab NIV diterjemahkan menjadi over hospitality, ya, over hospitality, ya. Apa yang Petrus jelaskan bukan hal yang aneh. Budaya orang Yahudi pada saat itu terbiasa menerima tamu. Sejauh manakah kita ramah terhadap orang asing? Nah, di dalam perjanjian lama ada yang namanya didaki, ya. Dan di dalamnya tertulis jika ada seorang hamba Tuhan datang ke rumah seseorang orang percaya, ia harus menerimanya di dalam rumahnya. Namun ia harus mengusirnya jika hamba Tuhan tersebut tinggal lebih dari 3 hari. Nah, karena ia bukan hamba yang sejati kalau begitu. Ya, memang sih suka disinyalir, suka ada orang-orang yang hanya memanfaatkan kebaikan orang-orang percaya. Ya, oleh karena itu kita sebagai orang-orang percaya, kita perlu bersikap ramah, tetap ramah, hospitable, ya, dalam menolong sesama kita. Namun juga diperlukan hikmat, ya, karena kita harus mempunyai hati yang bijaksana dalam membedakan manakah orang yang baik dan manakah orang yang memang tidak baik atau suka memanfaatkan kebaikan kita, ya. Nah, hati-hati. Oleh karena itu kita harus bisa membedakannya, kita mesti punya hikmat. Nah, itu yang ketiga Bapak Ibu. Yang keempat, yang terakhir Bapak Ibu. Misi kita di akhir zaman ini. Yang keempat apa Bapak Ibu? Yaitu ada di ayat 10 dan 11. Layanilah seorang dengan yang lain sesuai dengan karunia tiap-tiap orang. Nah, bagian ini berbicara tentang pelayanan. Ada beberapa prinsip tentang pelayanan dalam bagian ini. Setiap orang percaya pasti menerima karunia Roh Kudus dalam hidupnya. Karunia Roh Kudus diberikan untuk melayani satu dengan yang lain. Petrus mengajak kita bukan sekedar melayani, tetapi bagaimana melayani sesuai dengan karunia yang Tuhan berikan pada kita. Ya, kita harus menemukan apa karunia Roh Kudus dalam hidup kita. Banyak orang Kristen dalam gereja hanya menjadi penonton sehingga tidak bisa menemukan karunia Roh Kudus dalam dirinya. Tuhan sudah menyelamatkan kita supaya kita mengambil bagian di dalam pelayanan tubuh Kristus. Gereja akan berkembang dan diberkati ketika memiliki hamba Tuhan yang benar dan baik serta jemaat yang mau melayani. Amin. Kasih tahu sebelah kiri kanannya. Ayo kita semangat terus untuk melayani Tuhan ya. Ketika kita ke gereja jangan hanya kita maunya dilayani. Kita harus membalikkan paradigma dalam hidup kita dalam bergereja. Yaitu kita harus menjadi pelayan ya. Kita belajar menjadi pelayan-pelayan Tuhan. Jangan terus jadi jemaat Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita harus mendapatkan karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Dan menjadikannya sebagai pelayanan dalam kehidupan kita. Amin. Yang setuju berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Wow. Kalau semua jemaat semangat begini melayani Tuhan. Wah, gereja luar biasa nih kita ya. Kita percaya gereja kita akan terus berkembang. Semua gereja akan terus berkembang kalau memiliki jemaat yang luar biasa seperti ini. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, karunia apa aja yang telah Tuhan siapkan bagi kita ya. Dalam 1 Korintus 12 ayat 7 sampai 11 saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara sekalian. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan pernyataan roh untuk kepentingan bersama. Sebab kepada seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat. Dan kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman. Dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat. Dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat. Dan kepada yang lain bagi ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada seorang ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh. Dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh roh yang satu dan yang sama. Yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Jadi ada 9 karunia Roh Kudus yang diberikan secara khusus pada tiap-tiap orang ya. Jadi tidak semua orang punya karunia ini ya. Artinya hanya beberapa orang-orang tertentu yang diberikan karunia secara khusus. Yang pertama berdasarkan dari
ayat firman Tuhan tadi dari 1 Korintus pasal yang ke-12 ayat 7 sampai 11. Yaitu yang pertama adalah karunia untuk berkata-kata dengan hikmat. Ya. Yang kedua, karunia untuk berkata-kata dengan pengetahuan. Yang ketiga, karunia iman. Yang keempat, karunia untuk menyembuhkan. Yang kelima, karunia kuasa untuk mengadakan mujizat. Yang keenam, karunia untuk bernubuat. Yang ketujuh, karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Yang kedelapan, karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh. Yang kesembilan, karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, ini adalah karunia. Ya, tidak semua orang sama karunianya, pasti berbeda-beda. Ya. Nah, salah satu yang paling menarik di sini ada yang kedelapan, karunia berkata-kata dengan bahasa roh. Jadi bahasa roh itu adalah karunia Bapak Ibu. Ya. Bukan tanda kita dibaptis oleh Roh Kudus. Ya. Justru tanda kita dibaptis Roh Kudus adalah kita mau bersaksi. Mau sungguh-sungguh melayani Tuhan. Mau menginjil. Mau memuridkan banyak orang. Itulah tanda orang dibaptis Roh Kudus. Jadi bukan berbahasa roh Bapak Ibu. Bahasa roh itu adalah karunia. Salah satu karunia yang diberikan orang yaitu secara khusus. Ya. Jadi kalau kita punya karunia bahasa roh, ya puji Tuhan. Kita gunakan itu untuk memberkati dan membangun diri kita dan juga membangun orang lain Bapak Ibu. Ya. Jadi kita nggak bisa paksakan semua orang harus berbahasa roh. Karena itu adalah salah satu karunia yang khusus diberikan kepada setiap orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus Tuhan. Jadi tanda dari baptisan Roh Kudus adalah itu tadi Bapak Ibu, yaitu orangnya mau melayani, mau nginjil, mau memuridkan orang lain, mau memenangkan jiwa. Itu tanda orang dibaptis Roh Kudus. Kasih tahu sebelah kiri kanannya coba. Apakah saya menemukan tanda seperti itu pada orang-orang di keluarga saya? Nah, harusnya ada tanda seperti itu Bapak Ibu. Mau melayani, mau sungguh-sungguh, mau menginjil, mau memberikan orang lain. Itu tanda kita dibaptis Roh Kudus. Oleh karena itu, setiap kita yang percaya kepada Yesus, maka saat itu juga kita akan pasti langsung mengalami baptisan Roh Kudus. Ya, di mana Roh Kudus mulai tinggal dalam kita dan dia bersemayam dalam hidup kita. Dan dia akan memberikan dorongan buat kita untuk menginjil, memenangkan jiwa, serta memuridkan banyak orang lain. Amin. Yang setuju berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi saya simpulkan khotbah saya hari ini. Jika kita bisa mempraktekkan 4 hal misi kita di akhir zaman tersebut. Yaitu tadi apa Bapak Ibu? Yang pertama, kuasalah dirimu dan jadilah tenang. Yang kedua, kasihlah sungguh-sungguh seorang dengan yang lain. Yang ketiga, berilah tumpangan seorang dengan yang lain. Yang keempat, layanilah seorang dengan yang lain sesuai dengan karunia tiap-tiap orang, ya. Oleh karena itu saya percaya gereja akan terus berkembang dengan luar biasa. Biar setiap kita mau melayani, mau sungguh-sungguh melakukan 4 perintah tersebut Bapak Ibu. 4 perintah misi kita di akhir zaman ini, misi gereja Tuhan di akhir zaman ini. Dan saya percaya meskipun di masa pandemi seperti ini, saya akan melihat dan saya akan tahu dan percaya bahwa Roh Kudus dalam diri kita akan terus memberikan hikmat dan juga pertolongan untuk kita bisa menginjil, memenangkan jiwa, dan memuridkan lebih banyak orang lagi. Amin, puji Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa Bapak Ibu Saudara sekalian. Bapak kami bersyukur Tuhan, hari ini kami mendengar firman-Mu dan kami rindu terus untuk melakukan 4 perintah misi kami Tuhan. Sebagai orang-orang percaya di akhir zaman. Untuk kami boleh senantiasa hidup di dalam hidup yang selalu menguasai diri kami. Dan kami bisa tenang, ya. Dan kami percaya Tuhan, kami juga akan terus mengasihi seorang dengan yang lain, terutama dengan saudara-saudara seiman dengan sungguh-sungguh. Dan kami juga akan terus hidup dalam kami memberi tumpangan kepada orang lain sesuai dengan yang Tuhan sudah karuniakan pada kami semuanya. Dan kami juga akan melayani seorang dengan yang lain dengan karunia-karunia yang Tuhan sudah berikan buat kami semua. Bapak kami bersyukur Tuhan, biarlah di masa pandemi seperti ini Tuhan, biarlah kasih-Mu semakin kuat di tengah-tengah kami. Sehingga kami bisa mengasihi orang lain Tuhan. Tentu saja dengan hikmat juga. Supaya kami hidup di dalam berkat-berkat-Mu yang melimpah Tuhan. Terima kasih Bapa, pengorbanan-Mu di kayu salib Tuhan.
tentu sangat luar biasa. Membuat kasih-Mu di kayu salib Tuhan. Yang tak terkatakan itu Bapa. Yang gak bisa digantikan dengan apapun Tuhan. Biarlah kasih itu ada di dalam kehidupan kami Tuhan. Karena Engkau telah mengasihi kami dengan luar biasa Tuhan. Maka kami akan bawa kasih-Mu Yesus dalam kehidupan kami sehari-hari. Segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Biarlah Kau memberkati setiap kami. Dan biarlah kasih-Mu meliputi kami semua. Sehingga kami mau melakukan misi dari Engkau Tuhan. Untuk kami hidup di akhir zaman ini Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bisa berdoa, kami bisa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan.